semuanya, puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa sebelum kita masuk dalam acara santapan rohani ya. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kesempatan ini kembali kami datang. Kami mau belajar firman-Mu, biar firman-Mu terus menolong kami dan memampukan kami untuk berjalan seturut dan kehendak-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini dengan satu tema, doa ucapan syukur yang melepaskan dari kesukaran. Ya, doa ucapan syukur yang melepaskan dari kesukaran. Kitab ini saya ambil dari kitab Yunus, ya, pasal 2, ya, pasal 2 ayat 9. Pasal 2 ayat 9 yang berbunyi demikian ya. Tetapi aku dengan ucapan syukur aku mempersembahkan kepadamu apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Ayat 10 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Nah saudaraku, mungkin saudara sudah seringkali mendengar kisah ini, yaitu tentang Nabi Yunus ya. Nabi Yunus ini sesungguhnya orang yang sangat disayang Tuhan, orang yang sangat dicintai Tuhan, dipilih Tuhan dari antara saudara-saudaranya ya. Dikatakan pasal 1 ayat 1 dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai ya, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ini perintah Tuhan kepada Yunus ya. Yaitu Yunus diperintahkan untuk pergi ke Niniwe. Niniwe kota yang besar. Tetapi kota yang besar itu penduduknya dikatakan penduduk yang tidak bisa membedakan antara tangan kanan dan tangan kiri. Artinya tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Hidupnya campur baur, amburadul, sesuka hati, semua gue suka-suka. Dikatakan kejahatannya begitu sudah sampai ke hadapan Tuhan. Banyak orang yang mengeluh, banyak orang yang menangis karena perbuatan-perbuatan orang-orang Niniwe yang begitu tidak manusiawi, saudara. Dan Alkitab berkata, Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe. Tetapi sayang, Yunus bukan bersiap-siap untuk pergi ke Niniwe, tetapi dia bersiap-siap untuk pergi ke Tarsis. Setelah dia naik kapal menuju ke Tarsis, ayat yang keempat pasal 1 dikatakan, Tuhan menurunkan angin ribut. Angin ribut yang untuk menggoncangkan kapal, di mana Yunus itu tinggal di dalam kapal yang tidak seorang pun yang tahu. Karena dia tidur di dalam kapal yang paling bawah. Ketika terjadi satu angin ribut yang sangat kencang dan semua orang bingung, semua orang kacau. Tapi Yunus tidur di bawah. Ketika dibangun, bangun, siapa kamu? Saya ini orang Ibrani. Saya ini orang yang takut akan Tuhan. Saudaraku, Yunus, saudara, atas ketentuan Tuhan mengguncangkan kapal itu. Tapi Yunus itu juga tetap dipakai Tuhan walaupun dia lari dari hadapan Tuhan. Akhirnya ketika peristiwa itu terjadi, orang-orang di dalam kapal itu mulai percaya Tuhan.
Mereka membawa persembahan korban bakaran kepada Tuhan. Ketika orang-orang bertanya, apa yang harus aku perbuat supaya angin ribut ini berhenti? Yunus katakan, lemparkan aku ke laut supaya angin ini berhenti. Mereka semakin takut, saudara. Tapi apa boleh buat? Para awak kapal sudah berusaha semaksimal mungkin. Terpaksa Yunus harus dilemparkan ke dalam laut. Dan Alkitab mengatakan Tuhan memerintahkan ikan untuk menangkap Yunus, saudara. Tuhan memerintahkan ikan untuk menangkap Yunus. Ketika Yunus berada dalam perut ikan, Yunus berdoa kepada Tuhan. Yunus tahu walaupun dia berada di dalam perut ikan, Tuhan dengar doanya. Karena Allah yang disembah oleh Yunus adalah Allah yang tidak terbatas, yang tidak dibatasi oleh ruang gerak dan waktu. Dia maha hadir, dia maha tahu. Dimanapun orang bisa berdoa, Allah dengar. Ya, ayat yang kedua dikatakan, pasal yang kedua, ya, ayat 1 dan 2. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Ya, katanya, di dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Dia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Wah, luar biasa, saudara. Yunus berpikir dia sudah berada di tengah-tengah dunia orang mati, padahal dia berada dalam perut ikan, saudara. Ketika Yunus masih ada di darat, dia gak berdoa kepada Tuhan. Dia tidak berdoa. Dia mau pergi ke Tarsis, dia gak berdoa. Tapi ketika dia berada dalam perut ikan, dia berdoa kepada Tuhan. Dan itulah manusia, saudara, yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita lancar, happy-happy, doanya berkurang. Kalau masalahnya datang, persoalan datang, problem datang, mulai doanya dengan sungguh-sungguh, itu manusia. Ya, jangan sebegitu ya. Kita orang percaya doa itu merupakan suatu alat komunikasi yang terbaik satu-satunya. Manusia bisa berkomunikasi dengan Tuhan itu lewat doa. Tidak ada satu alat elektros secanggih apapun yang bisa mewakili kita bisa berdoa. Tidak, doa hanya bisa kita naikkan di hadapan Allah dengan hati, dengan pikiran, dengan roh kita. Karena Allah itu roh adanya. Barang siapa menyembahnya hendaknya menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi walaupun Yunus berada di dalam perut ikan, di dalam laut sekalipun, Tuhan dengar doanya. Kenapa? Karena Yunus tahu Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang maha tahu, Allah yang maha hadir. Penyertaan Tuhan itu luar biasa. Ya, sekalipun Yunus berada dalam perut ikan, Tuhan masih juga menyertai. Coba kalau Tuhan tidak menyertai Yunus, Yunus sudah mati di dalam perut ikan. Kenapa? Karena di dalam perut itu, saudara, ada namanya zat penghancur. Kalau sudah masuk namanya dalam zat penghancur, siapapun dan apapun yang masuk dalam itu pasti hancur, apalagi tubuh manusia. Ya, tapi Tuhan menyertai Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Tubuh Yunus tidak hancur, tetap utuh. Ya, kenapa? Karena ada Tuhan, karena ada Allah yang menjaga Yunus, ada Allah yang melindungi Yunus sehingga Yunus tidak hancur tubuhnya. Ya. Dan kehidupan Yunus, kisah Yunus juga dicatat dalam kitab Perjanjian Baru. Angkatan ini hanya melihat mujizatnya Yunus. Artinya apa? Hanya melihat kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab mengatakan ketika Yunus menaikkan syukur di hadapan Tuhan, saudara, Tuhan berfirman kepada ikan, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Puji Tuhan.
pernah Yunus dimuntahkan ke darat. Dia bayar nasarnya. Dia memberitakan kebenaran Tuhan bahwa 40 hari lagi Tuhan akan menunggangbalikan kota Yunus. Kota Niniwe, kota Yunus. Ya, kota Niniwe akan ditunggangbalikan. Dan ketika berita itu sampai kepada raja, raja memerintahkan semua rakyatnya dan semua ternak binatang semua puasa dan berkabung. Siapa tahu Tuhan mengampuni, dan puji Tuhan. Dan Tuhan Allah kita Allah yang luar biasa. Ketika sekalipun dosanya sudah memuncak sampai ke hadapan Tuhan, Tuhan mengampuni dosanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita pernah berbuat dosa, mungkin kita telah melakukan kesalahan. Jangan lari dari hadapan Tuhan. Mari kita berdoa minta ampun kepada Tuhan. Kesukaran demi kesukaran, Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami sudah mendengar firman-Mu, dan firman-Mu menjadi bagian hidup kami dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapak, berkat-Mu turun atas kami. Haleluya. Amin.